Banyak orang berpikir kalau kondisi keuangan seseorang itu soal bakat. Ada yang memang terlahir pintar cari uang, ada yang tidak. Seolah-olah nasib finansial itu sudah ditentukan sejak lahir. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, kenyataannya seringkali jauh lebih sederhana. Yang paling membedakan kondisi keuangan seseorang di masa depan bukanlah bakat, tapi kumpulan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari, selama bertahun-tahun. Di video kali ini, kita akan membongkar kebiasaan finansial sederhana yang tanpa disadari ternyata punya dampak yang luar biasa besar dalam jangka panjang. Mari kita mulai dari akar masalahnya. Salah satu perbedaan terbesar dalam cara pandang terhadap uang ternyata tidak dimulai saat kita dewasa, tapi justru terbentuk sejak masa kecil. Coba bayangkan dua anak dengan latar belakang berbeda. Anak pertama mungkin diajarkan bahwa uang adalah alat untuk membeli apapun yang dia mau, tanpa penjelasan lebih lanjut. Sementara anak kedua diajarkan sesuatu yang lebih fundamental, bahwa uang bukan sekadar alat membeli, tapi merupakan hasil dari sebuah usaha. Anak kedua ini diberi uang saku bukan sebagai hak, tapi sebagai tanggung jawab. Dia diajarkan untuk menabung sebagian, diajarkan untuk memilih mana kebutuhan dan mana keinginan, dan yang paling penting, dia diajarkan bahwa jumlah uang itu terbatas. Ketika seorang anak memahami konsep ini sejak dini, dia tidak hanya belajar tentang angka, tapi dia belajar tentang nilai. Dia tumbuh dengan kesadaran bahwa setiap keputusan finansial, sekecil apapun, punya konsekuensi. Bukan soal seberapa besar uang sakunya, tapi pemahaman yang ditanamkan di baliknya. Fondasi inilah yang akan membentuk cara dia mengelola uang puluhan tahun kemudian. Pemahaman nilai uang adalah kebiasaan pertama yang dampaknya sangat terasa di masa depan. Kebiasaan kedua yang seringkali membentuk pola pikir finansial seseorang adalah paparan atau exposure terhadap aktivitas ekonomi yang nyata. Ini tidak berarti setiap anak harus punya bisnis besar atau jadi pengusaha cilik. Sama sekali tidak. Paparan ini bisa datang dari hal-hal yang sangat sederhana. Misalnya, anak yang sering diajak membantu di toko kelontong milik keluarga. Dia melihat langsung bagaimana barang datang, bagaimana barang dijual, bagaimana uang diterima, dan bagaimana sebagian uang itu harus dipakai lagi untuk membeli stok baru. Atau mungkin anak yang melihat orang tuanya berjualan di pasar, merasakan langsung bagaimana rasanya tawar-menawar, memahami apa itu untung dan apa itu rugi. Pengalaman-pengalaman ini, meskipun terlihat sepele, adalah pelajaran ekonomi paling praktis yang tidak akan pernah diajarkan di sekolah. Anak-anak ini belajar secara organik, bahwa uang tidak datang begitu saja dari mesin ATM atau dompet orang tua. Uang datang dari sebuah proses. Ada kerja keras, ada strategi, ada risiko. Efek jangka panjangnya, ketika mereka dewasa dan mulai punya penghasilan sendiri, mereka cenderung lebih menghargai setiap rupiah yang didapat. Mereka lebih hati-hati dalam mengambil risiko finansial karena sudah pernah melihat betapa sulitnya proses mendapatkan keuntungan. Mereka juga tidak mudah tergoda dengan iming-iming hasil instan atau skema cepat kaya, karena pengalaman telah menjadi guru finansial terbaik mereka. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu kesalahpahaman paling umum tentang keuangan. Banyak orang berpikir bahwa stabil secara finansial itu artinya hidup mewah, mobil ganti setiap tahun, liburan ke luar negeri setiap bulan. Padahal, kenyataannya seringkali justru sebaliknya. Kalau kita perhatikan orang-orang yang kondisi keuangannya benar-benar baik dan solid, banyak dari mereka yang hidupnya justru terlihat biasa-biasa saja. Mereka tidak terlalu suka pamer, sangat menjaga pengeluaran, dan keputusan membeli mereka lebih didasarkan pada kebutuhan, bukan keinginan untuk tampil mengesankan. Gaya hidup yang naiknya terlalu cepat seringkali menjadi jebakan yang membuat kondisi keuangan seseorang sulit berkembang. Ada perbedaan besar antara menjadi mampu dan terlihat mampu. Menjadi mampu berarti kamu punya fondasi finansial yang kuat, tabungan yang cukup, investasi yang bertumbuh. Sedangkan terlihat mampu seringkali hanya soal penampilan luar yang didanai oleh utang, atau pengeluaran yang melebihi pendapatan. Ini adalah pilihan fundamental yang dihadapi semua orang. Sebagian orang mengambil keputusan finansialnya berdasarkan gengsi. Mereka membeli mobil baru karena teman-temannya sudah ganti mobil. Mereka membeli gadget terbaru agar tidak ketinggalan zaman.
Setiap keputusan didorong oleh persepsi orang lain. Sementara itu, sebagian orang lainnya mengambil keputusan finansial berdasarkan stabilitas jangka panjang. Ketika mereka dapat bonus besar, pilihan pertama mereka mungkin bukan upgrade gaya hidup, tapi memperkuat dana darurat atau menambah porsi investasi. Mereka lebih memilih punya cadangan uang tunai yang memberikan ketenangan daripada punya barang mewah yang justru menambah beban pikiran. Fokus mereka bukanlah tentang bagaimana caranya cepat terlihat sukses, tapi bagaimana caranya bisa bertahan dalam permainan finansial ini untuk waktu yang lama. Mereka sadar bahwa stabilitas akan memberi mereka ketenangan pikiran, dan ketenangan pikiran adalah aset paling berharga untuk bisa mengambil keputusan-keputusan penting lainnya dalam hidup dengan lebih jernih dan bijaksana. Mereka tidak terburu-buru karena mereka tahu bahwa membangun kekayaan adalah maraton, bukan lari sprint. Jadi, kalau kita rangkum semuanya, apa benang merahnya? Ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang jika dilakukan secara berulang, akan membentuk identitas finansial seseorang. Pertama, memahami nilai uang sejak dini, bukan hanya sebagai alat tukar, tapi sebagai hasil dari usaha. Kedua, mendapatkan paparan terhadap aktivitas ekonomi nyata yang mengajarkan bahwa uang datang dari sebuah proses. Ketiga, memilih untuk hidup sederhana dan tidak membiarkan gaya hidup melampaui kemampuan. Dan keempat, selalu memprioritaskan stabilitas jangka panjang di atas gengsi sesaat. Pada akhirnya, kondisi keuangan seseorang jarang sekali berubah karena satu keputusan besar yang dramatis. Tidak ada orang yang tiba-tiba bangkrut atau tiba-tiba kaya dalam semalam, kecuali menang lotre atau kena musibah. Perubahan itu terjadi secara perlahan, sebagai akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita ulang setiap hari, setiap minggu, dan setiap tahun. Ini bukan soal siapa yang paling berbakat dalam mencari uang, atau siapa yang paling pintar dalam berinvestasi. Ini adalah soal siapa yang paling konsisten dalam menjalankan kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan kecil yang diulang selama bertahun-tahun pada akhirnya akan membentuk hasil yang besar dan seringkali tidak terduga. Itulah kekuatan dari efek bola salju dalam dunia keuangan pribadi. Jadi, coba lihat kembali kebiasaan finansialmu sehari-hari. Apakah kebiasaan itu sedang membawamu menuju stabilitas, atau justru sebaliknya? Kalau kamu ingin belajar lebih banyak tentang keuangan dengan cara yang lebih sederhana, realistis, dan mudah diterapkan, jangan lupa subscribe ke channel ini. Di sini kita akan belajar pelan-pelan, tapi yang penting konsisten. Apa kebiasaan finansial yang biasa kamu lakukan? Coba share di kolom komentar.